sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah kepala sekolah. Selaku penanggung jawab pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah, ia juga memegang peranan dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan untuk terlaksananya bimbingan dan konseling. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap terlaksananya program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi, dari peranan-peranan tersebut, apabila konselor ingin melakukan program pelayanan bimbingan dan konseling, ia dapat mendiskusikannya kepada kepala sekolah. Personil yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bertugas untuk membantu kepala sekolah dalam melakukan tugas-tugasnya, baik berupa menanggungjawabkan program pelaksanaan bimbingan dan konseling atau pelaksanaan sekolah yang lainnya. Personil sekolah yang ketiga adalah guru pembimbing atau konselor. Guru pembimbing atau konselor memiliki tugas yaitu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Maksud dari memasyarakatkan tersebut adalah mensosialisasikan kepada murid-murid tentang pelayanan bimbingan dan konseling tersebut seperti apa. Lalu merencanakan program pelayanan bimbingan dan konseling serta melaksanakan persiapan pelayanan bimbingan dan konseling. Setelah itu, guru pembimbing atau konselor dapat mengevaluasi atau menilai pelayanan program bimbingan dan konseling tersebut. Personil yang keempat adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran dapat bekerja sama dengan guru pembimbing atau konselor untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Guru mata pelajaran juga dapat membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penilaian layanan bimbingan dan konseling. Jadi, dari guru mata pelajaran yang sering mengajar di kelas, tentunya mereka tahu bahwa apa yang menjadi kekurangan dari setiap siswa dan apakah setiap siswa tersebut perlu diberikan layanan bimbingan dan konseling. Personil yang kelima adalah wali kelas. Wali kelas mempunyai tugas untuk membantu guru bimbingan dan konseling melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawab wali kelas tersebut. Karena sebagai wali kelas tentunya ia tahu bahwa murid-muridnya memiliki suatu hal yang menyebabkan harus diberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Personil yang keenam adalah staf tata usaha atau administrasi. Nah, selain untuk mengadministrasikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah, staf tata usaha juga mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling yang diadakan di sekolah, serta membantu menyiapkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, serta membantu untuk melengkapi dokumen siswa yang akan diberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Personil yang ketujuh adalah murid. Murid sebagai hal yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Mengapa demikian? Jika tidak ada murid, maka layanan bimbingan dan konseling tidak dapat dilaksanakan. Jadi, muridlah sebagai wadah untuk terlaksananya bimbingan dan konseling di sekolah. Kerjasama personil sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kerjasama adalah suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan yang bersama pula. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah
bukan semata-mata hanya tugas guru pembimbing atau konselor, tetapi mencakup semua personil sekolah. Semua personil sekolah bekerja dengan arah yang sama, yakni untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling tersebut. Pengertian pengawas. Pengawas adalah seseorang yang melakukan proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Tujuan dilakukannya pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang dilakukan, untuk mengetahui apakah segala yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan, untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan secara efisien, untuk mencari jalan keluar apabila dalam kegiatan tersebut terdapat kesulitan-kesulitan sehingga dapat diperbaiki. Fungsi pengawas BK yaitu untuk membantu objek dalam memahami proses perkembangan ketika menjadi konselor, sehingga dapat memfasilitasi perkembangannya.